Koneksinya kayaknya Mbak ya. Iya, sepertinya. Tapi aman sekarang, koneksinya aman? Aman. Oke, sip. Ya, jadi mungkin Mbak Elina bisa, aku mungkin mau tanya tadi kan Mbak Elina boleh. Ini kalau saya nggak salah tangkap ya, karena tadi sempat terputus-putus. Jadi sebenarnya fintech ini memiliki ada 5 produk utama ya. Termasuk diantaranya adalah cicilan dan pinjaman online. Ya. Nah, mungkin boleh tadi kan mengenai pertanyaan saya yang mungkin sebelum kita bahas mengenai itu gitu ya Mbak ya. Nah, aku ingin tahu sebenarnya hal mendasar apa yang sebenarnya perencanaan keuangan itu memang perlu dilakukan oleh setiap pasangan, oleh setiap keluarga. Ya, sebenarnya kalau teman-teman ini rata-rata udah berkeluarga ya Mbak ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita mau mengambil pinjaman, itu kan harus dikomunikasikan dengan pasangan ya. Nah sebenarnya ada 5 hal loh yang harus didiskusikan untuk kita mengambil suatu cicilan atau pinjaman, Mbak Syasha. Jadi yang pertama adalah kita ngecek dulu kondisi keuangan kita dengan cara apa? Dengan cara financial check up, Mbak. Jadi di financial check up itu sebenarnya kita sudah bisa tahu tuh berapa aset kita, berapa utang kita, kemudian bagaimana pendapatan kita dan bagaimana pola pengeluaran kita gitu. Nah yang kedua adalah yang teman-teman bisa diskusikan dengan pasangan adalah mengetahui kalau kita sudah mengecek finansialnya atau mengecek kondisi keuangannya, kita dapat mengetahui itu berapa rasio utang yang dapat kita miliki. Karena kalau sudah tahu aset dan utang kan kita udah mengerti ya, dan kita sudah bisa menghitung rasio utangnya. Kemudian yang ketiga adalah kita tahu persis tujuan keuangannya untuk apa berhutang. Jangan sampai kita berhutang tapi nggak tahu tujuannya, akhirnya jatuhnya justru utang konsumtif gitu loh. Ya kan? Karena sebenarnya kan utang itu ada 2 tipe nih Mbak. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Kita mau kejar yang mana gitu loh. Kalau kita kejar yang produktif, berarti kita nanti di akhir selesai dengan urusan utang itu, kita punya aset yang memang nilainya sudah bertambah. Tapi kalau kita ngejar yang konsumtif ya boro-boro bertambah, malah justru nilainya akan berkurang gitu. Nah yang keempat adalah kita tentukan prioritas, mana dulu yang mau kita sasar duluan. Apakah kita ingin memiliki rumah dulu, atau memiliki kendaraan dulu, atau malah justru mau yang tujuan-tujuan yang lain terlebih dahulu gitu. Nah yang terakhir atau yang kelima adalah kita antisipasi atau kita mitigasi risiko-risiko yang ada. Misalnya kalau kayak kondisi pandemik seperti ini kan ya, bisa jadi penghasilan kita berkurang Mbak. Jadi seandainya rasio utangnya itu misalnya di atas rasio yang sudah distandarkan oleh umum gitu ya, misalnya 30%. Kalau misalnya kita ambil di atas itu, kemudian ada risiko penghasilan kita berkurang, otomatis cash flow-nya jadi berantakan, Mbak. Seperti itu. Oke. Dan itu biasanya dilakukan di awal sebelum kita melakukan peminjaman ya, Mbak? Betul, di awal. Di awal. Betul. Oke. Nah, kemudian pertanyaan sebelum kita membahas juga ke topik, Mbak. Ya, membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, tadi kan Mbak Lina menyinggung mengenai aset produktif dan pinjaman untuk yang kredit produktif dengan Nah itu kan berarti kan ada kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan gitu ya. Betul. Nah kira-kira mungkin ada nggak sih Mbak perbedaannya yang signifikan gitu antara kebutuhan dan keinginan? Pasti dong, pasti kebutuhan. Kita sebagai perencana keuangan itu sangat underline gitu ya untuk teman-teman dan mengedukasi supaya masyarakat tuh benar-benar bisa membedakan mana yang benar-benar kebutuhan mereka dan mana yang betul-betul keinginan. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, tiap-tiap orang pasti punya perbedaan loh. Pasti punya perbedaan kriteria antara kebutuhan mereka dengan kebutuhan yang orang yang berbeda gitu. Karena pasti masing-masing orang berbeda. Tapi pada dasarnya kebutuhan itu adalah hal-hal yang benar-benar pokok buat kita. Jadi hal-hal yang benar-benar basic gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan sebuah bangunan rumah adalah hal-hal yang memang pondasinya gitu. Misalnya kebutuhan kita untuk punya tempat tinggal, atau kebutuhan kita untuk konsumsi gitu ya. Terus kemudian kebutuhan kita juga untuk menggunakan pakaian gitu. Tapi kalau keinginan bisa jadi yang tadinya kebutuhan tapi misalnya yang branded tertentu atau merek tertentu atau yang
desainnya lebih mahal seperti itu. Jadi nggak semuanya keinginan itu harus kita penuhi, tapi yang jelas kebutuhan-kebutuhan yang penting lah yang saat ini justru harus kita penuhi dulu. Misalnya simpelnya ya, kalau kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya di alat komunikasi aja. Kita nih sebenarnya kita butuh alat komunikasi gitu ya. Gadget, tapi keinginan kita ya gadget kan. Kita inginnya tuh yang tipe A harga sekian gitu loh, misalnya gitu ya. Nah, itu kan akan sangat berbeda pada jika dilihat dari harganya. Tapi kalau lihat fungsinya hanya sebatas alat komunikasi ya, kita bisa beli yang standar-standar aja sebenarnya seperti itu. Iya. Gitu sih, Mbak. Oke. Nah, baik kalau gitu menuju topik nih, Mbak. Berarti aku bertanya yang sederhana dulu deh. Cicilan tanpa kartu kredit atau cicilan online itu apa sih, Mbak? Karena mungkin teman-teman juga masih bingung gitu ya. Apa sih bedanya cicilan tanpa kartu kredit dengan cicilan online? Dan ya mengenai perbedaan mungkin kayak cara pembayarannya, durasi cicilannya, bunganya. Iya. Sebenarnya cicilan tanpa kartu kredit itu bisa jadi cicilan online loh, Mbak. Iya. Oke. Cicilan kartu kredit itu, harus menggunakan kartu gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau kita bedakan ya sebenarnya ada 3 perbedaan yang sangat signifikan ya kalau kita bisa teliti lagi. Pertama, cicilan kartu kredit itu sebenarnya cara bayarnya itu bisa mencicil dengan bunga 0% atau mencicil tanpa bunga 0%, misalnya dengan bunga yang berlaku di kartu kreditnya. Dan kita punya pilihan juga untuk melunasi. Sementara kalau cicilan tanpa kartu atau cicilan online atau pinjaman online seperti itu, kita tuh harus ditekankan banget harus untuk melunasi, nggak usah pakai cicil-cicil. Karena apa? Karena beda banget bunganya. Kalau kita lihat dari sisi bunga, cicilan kartu kredit relatif lebih rendah bunganya daripada cicilan tanpa kartu, Mbak. Jadi kalau cicilan online ya, cicilan tanpa kartu itu punya batas maksimal 24% per bulan. Bayangin tuh. Sementara cicilan kartu kredit itu hanya sebatas 2-3% per bulan, Mbak. Gitu loh. Betul. Besar sekali. Sementara kalau dilihat dari durasinya sendiri, nah cicilan kartu kredit ini bisa sampai 1-12 bulan, bahkan sampai 24 bulan dan seterusnya. Tapi kalau cicilan tanpa kartu kita lunasin sampai 24 bulan, silakan menanggung bunga yang sebesar itu kan. Berarti kan hitungannya hanya hitungan hari atau hitungan bulan paling lama gitu, karena pasti kita nggak akan sanggup nanggung bunganya sampai sebesar itu, Mbak. Betul. Itu bedanya, Mbak, sebenarnya. Oke. Kalau misalnya berarti sebenarnya untuk durasi cicilan itu sebenarnya sama aja dengan kartu kredit, tapi besaran bunganya jauh lebih besar cicilan online. Betul. Oke. Biasanya tuh orang-orang itu mau melakukan cicilan online itu biasanya via apa sih, Mbak? Dan maksudnya biasanya mereka belanja itu untuk kebutuhan apa sih? Ya, biasanya sih yang saya cermati sih biasanya untuk kebutuhan konsumtif ya. Lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif. Padahal kalau kita lihat tadi kan sebenarnya pinjaman online tuh banyak banget jenisnya, Mbak. Ada yang untuk bahkan untuk kredit pemilikan rumah pun ada gitu loh. Ya, jadi sebenarnya untuk yang konsumtif itu hanya pilihan yang kelima kan dari 5 pilihan itu kan, 1/5-nya sebenarnya. Tapi justru yang digandrungi atau yang sering dimiliki oleh orang-orang justru yang konsumtif gitu, Mbak. Oke. Tapi ini kalau misalnya kita membicarakan cicilan, ini berarti kan adalah ada suatu intinya kita mendapatkan benda gitu, Mbak ya. Kita membeli sesuatu, kemudian untuk pembayarannya itu kita bisa mencicil gitu, Mbak ya. Nah, berbeda dengan pinjaman online. Kalau pinjaman online adalah kita meminjam uang sebesar sekian gitu ya, yang kemudian diberikan kepada kita. Nah, pinjaman online atau yang kerennya adalah peer-to-peer lending, ya, pinjol, ya kan ya, Mbak ya. Nah, ini kenapa ini hype banget untuk sekarang ini kan pinjol ini benar-benar di mana-mana gitu, Mbak ya. Kalau kita nonton YouTube aja juga iklannya udah pinjol gitu sebenarnya kalau sekarang.
Nah ini nih mungkin saya mau tanya, ini sama nggak sih dengan KTA? Kredit tanpa agunan sama? Jelas beda ya. Beda tipenya, karena kalau KTA itu kan kredit tanpa agunan, dia bankable, Mbak. Jadi dia melalui perbankan. Kita akan kalau kita mau punya KTA, kita harus mengajukan permohonan ke bank. Tapi kalau pinjol, ini non-bank pun bisa memberikan pinjaman itu. Jadi ini ibaratnya menyentuh orang-orang yang memang non-bankable, yang memang mereka nggak berurusan sama bank, dan mereka nggak mikirin masalah daftar hitam, masalah kredit macet dan lain sebagainya, itu mereka nggak lihat di situ. Di situ sebenarnya bahayanya, Mbak. Bahaya di situ. Berarti kalau misalnya nggak bankable, berarti memang besaran yang dipinjamkan pun juga bisa ketengan gitu, Mbak. Bisa kecil-kecil. Bisa gitu bisa ketengan. Tapi saya cermati sekarang udah lebih meningkat lagi nilainya. Oke, biasanya paling rendah tuh berapa sih, Mbak? Kisarannya bahkan ada yang 250.000 ada. Tapi saya perhatikan di kisaran 500 sampai 2,5 juta tuh banyak banget ininya, Mbak. Banyak banget penggemarnya. Jadi memang pinjaman besaran-besaran yang memang nggak signifikan gitu ibaratnya ya, memang nggak terlalu besar. Dan itu yang kenapa digemari, karena memang mungkin selain pinjamannya dengan besaran yang nggak besar, juga prosesnya tuh kayaknya lancar, maksudnya sederhana banget ya, Mbak ya, nggak ribet gitu. Nggak ribet. Bahkan dalam hitungan menit pun bisa, Mbak, bisa di-approve. Udah pernah coba belum? Saya udah pernah coba soalnya. Coba. Kita tinggal klik di aplikasinya. Jadi pertama install dulu kan. Kita install dulu. Kemudian kita klik aplikasinya, masuk ke menu. Misalnya saya mau pinjam gitu misalnya ya. Terus kemudian kita ajukan pinjamannya. Kemudian kita berikan syarat-syarat yang mereka butuhkan. Misalnya foto dengan kita foto selfie dengan KTP misalnya gitu ya. Cuma sebatas itu aja, bahkan ada yang sebatas itu aja, kirim, kemudian mau minjem berapa, tanda tangan atau ada OTP-nya, kemudian langsung di-approve, Mbak, dan langsung cair. Oke. Nah ini nanti mungkin kita akan membahas mengenai ini ya, mengenai berjamurnya kondisi di luar sana, mengenai penipuan dan juga dan akhirnya mungkin nanti kita juga perlu tahu membedakan yang bodong yang mana nih, yang tidak yang mana. Nah cuman sebelum itu berarti ini sebenarnya pinjolnya adalah legal ya, Mbak ya? Sebenarnya legal. Kalau kita cek di www.ojk.go.id itu pinjaman online ada yang legal, tapi lebih banyak yang ilegal, Mbak. Jadi sebagai konsumen atau sebagai calon nasabah, kita harus hati-hati atau bahkan ekstra hati-hati untuk memilih mana nih yang sebenarnya punya izin OJK, mana yang sebenarnya nggak ada di daftar OJK gitu. Jadi sebelum itu sih mesti hati-hati juga. Nah mungkin kita coba agak mengupas sedikit, Mbak, mengenai si pinjaman online ini sendiri. Sebenarnya bedanya dengan kalau misalnya kita pinjaman ke bank gitu ya. Nah ini cara pengembaliannya, terus tadi kan kalau untuk plafon pinjamannya ternyata rendah ya, bisa dari bahkan 250.000 juga udah bisa pinjam. Nah cuman tadi mengenai cara pengembaliannya, durasinya, besaran bunga, dan apakah ada biaya admin, kemudian apakah memang ini hanya untuk individu atau bisa untuk usaha juga gitu. Iya. Cara pengembaliannya ya sebenarnya sama kayak yang tadi saya jelasin tuh, kalau tadi bankable itu kan bisa dicicil ya, tapi kalau pinjaman online mau Anda cicil sampai kapan itu bunganya belibet terus gitu ya. Jadi itu bedanya di situ. Kemudian durasinya juga udah jelas tuh, untuk pinjaman online pasti lebih kecil durasinya. Kemudian lebih pendek gitu, Mbak ya. Iya, kemudian bedanya tadi tuh, Mbak, yang sebenarnya untuk yang kredit itu kan lebih banyak yang bankable ya. Jadi orang yang memang sudah punya daftar untuk kreditnya lancar, mereka pasti akan lebih diprioritaskan oleh bank gitu lah, daripada mereka yang punya kredit macet atau mungkin bahkan punya daftar hitam. Kemudian untuk yang kredit pada umumnya kan biasanya
ada juga yang sistemnya bukan online, jadi kita harus datang langsung, kita harus face to face dengan karyawan banknya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara garis besar sih, pinjaman online tuh jauh lebih singkat waktunya, jauh lebih mudah, kemudian ininya ya kecil-kecil gitu ya, jumlahnya tuh kecil-kecil, tapi kalau seandainya satu orang bisa meminjam bahkan belasan bahkan puluhan aplikasi di aplikasi yang berbeda. Bahkan saya punya case gitu ya, seseorang mengajukan pinjaman di 19 aplikasi berbeda dalam jangka waktu 3 bulan di range jumlah pinjaman 800 sampai 2,5 juta. Tapi pada durasi 3 bulan itu dia sudah bisa meminjam sebanyak 35 juta. Sementara gajinya nggak nyampe segitu Mbak sebulan gitu. Jadi itu kan bahaya banget buat mereka yang justru penghasilannya nggak setara itu, kemudian berani meminjam sebanyak itu gitu. Iya, karena mungkin tadi yang seperti Mbak Erlina sempat singgung di awal, mungkin kalau pinjaman online itu kan tidak benar-benar di screening ya mengenai kemampuan. Betul. Iya, karena tidak ada screening di awal, kayak misalnya pendapatan berapa, ya kan? Ada pendapatan berapa, terus kemudian asetnya apa aja kan tidak didata di situ. Jadi akhirnya memang mungkin ya caranya mereka ya dengan cara seperti itu gitu Mbak ya. Kalau untuk kasus memang pastinya banyak banget dari ini yang banyak banget betul Mbak. Nah, mungkin saya juga ingin tanya dulu nih Mbak mengenai tadi kan sudah ya mengenai pinjaman online dengan pinjaman ke bank perbedaannya apa gitu ya. Berarti memang pinjol ini menyasar mereka-mereka yang kebanyakan nggak bankable. Maksudnya nah mungkin Mbak Erlina bisa menjawab apa sih maksudnya tidak bankable itu apa sih gitu. Mungkin itu istilah yang agak awam untuk teman-teman. Iya, betul. Jadi istilah itu memang istilah agak awam ya, tapi sebenarnya kalau tidak bankable itu intinya dia sebenarnya tidak bisa, mungkin bisa jadi dia nggak punya rekening bank. Bisa jadi dia nggak punya potret keuangannya di bank, dia nggak punya historical kredit atau historical pinjaman-pinjaman dia di bank, tapi dia bisa minjam gitu. Sementara bank itu lebih selektif dalam memilih calon nasabah yang pingin mengajukan kredit ke mereka, karena pasti bank itu akan mengajukan juga jaminan, ya kan? Pasti dia akan nanya asetnya berapa, kemudian adakah jaminan yang seandainya nanti risiko nggak kebayar utangnya bisa diambil seperti itu, dan juga punya modal berapa dan juga punya penghasilan rutin berapa banyak sehingga Anda mau mengajukan kredit. Nah, itu justru yang non bankable itu justru mereka yang tidak punya kriteria seperti itu, Mbak. Jadi di situ bahayanya, dan di situ sebenarnya pada saat seseorang yang nggak punya penghasilan cukup untuk ngajuin kredit, sebenarnya dia justru lagi menanam resiko di situ, karena pada saat dia nggak bisa bayar, bisa jadi ditagihnya dengan cara yang kasar, bahkan mungkin ada yang dilecehkan seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya sedang menanam resiko sih. Nah, ini pas banget sebenarnya Mbak, maksudnya kenapa juga kami membahas mengenai pinjol ini, karena di sini followersnya Skata itu memang banyak sekali dari mereka, dari petugas lapangan, para kader, yang mereka membina warganya yang mungkin termasuk dalam kategori yang tidak bankable tadi gitu. Jadi mungkin semoga perbincangan kita sore hari ini bisa membuka wawasan teman-teman sekalian. Jadi ketika melakukan konseling atau misalnya memberikan informasi kepada warga binaannya, mungkin juga kembali lagi tadi harus dicermati sekali ya Mbak ya. Misalnya mengenai si pinjol ini, mengenai cicilan ini, jadi harus dipahami sekali mengenai kemampuan kita untuk membayarnya kembali dengan cara seperti apa, dan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Intinya itu ya Mbak ya. Iya, intinya jangan sampai besar pasak daripada tiang, betul. Oke. Nah, aku ingin ini sih Mbak, karena tadi kan yang sempat aku mention di awal, sempat aku singgung di awal mengenai persepsi orang-orang karena mungkin banyaknya atau maraknya berita mengenai penipuan
pinjol, bahkan bukan hanya penipuan ya, intinya kayak rentenir gitu ya, bahkan sampai tadi bukan hanya dia yang meminjam, tapi bahkan meneror keluarga, meneror teman-teman kolega mungkin ya, bahkan yang paling menyeramkannya adalah bahkan sampai ada pelecehan seksual yang sifatnya digital gitu. Nah itu kan mengerikan sekali memang gitu, makanya kenapa orang yang ngeri gitu. Nah cuman mungkin ngeri karena memang tadi balik lagi kita memang harus ekstra hati-hati. Ngeri karena mungkin kita tidak hati-hati. Nah mungkin apa sih Mbak yang perlu diketahui supaya kita terhindar dari hal-hal yang mengerikan tadi gitu. Iya. Jadi kalau saya sih selalu wanti-wanti ke teman-teman semuanya ya. Jadi kalau memang nggak terlalu butuh untuk pinjam, jangan pinjam dulu deh. Tapi kalau terpaksa harus pinjam, kita juga harus punya mitigasi resiko, atau kita harus punya kita harus punya payungnya atau pagarnya dulu gitu loh. Karena sebenarnya teman-teman susah juga sih kalau kita terpaksa harus meminjam, kan justru sebelum ada pilihan pinjol itu kan ada pilihan meminjam di tempat-tempat yang lain, misalnya minjam di keluarga juga bisa kan, atau minjam di koperasi tempat perusahaan bekerja, atau di teman bahkan ya. Jadi pilihan pinjol itu adalah pilihan yang paling akhir sebenarnya untuk kita meminjam sebenarnya. Tapi kalaupun memang harus meminjam di pinjaman online, sebenarnya pertama cek legalitas perusahaannya dulu nih. Cara ngeceknya gimana Mbak? Kita bisa kita cek dulu benar-benar terdaftar atau tidak. Itu lihat aja di www.ojk.go.id, itu banyak banget list dan update setiap bulan untuk fintech yang ilegal dan untuk beberapa tipe-tipe pinjaman online yang memang sudah punya izin OJK Mbak gitu. Jadi bisa cek gitu. Kemudian kalau memang terpaksa banget minjem, teman-teman juga harus cermati juga teman-teman besarnya bunga dan jatuh temponya itu sampai kapan. Kadang-kadang tricky juga sih di aplikasi itu ya Mbak ya. Jadi mereka nggak tulis besaran bunganya berapa, tapi mereka pakai sistem simulasi Mbak. Jadi misalnya gini, kayak seperti kalkulator gitu Mbak. Misalnya Anda mau minjem berapa, kemudian dalam jangka waktu berapa lama, terus cicilan yang Anda harus bayar adalah sekian gitu. Tapi kalau sebenarnya dihitung, wah itu bunganya luar biasa Mbak. gitu. Jadi agak-agak tricky juga sih sebenarnya. Tapi ya itulah, di situ dituntut kecermatan dan ketelitian dari teman-teman semua kalau memang mau pinjaman online. Gitu. Oke. Jadi memang tadi intinya adalah kita harus cross check dulu Mbak ya. Iya. Kita harus cross check ke ojk.go.id. Kalau misalnya tidak ada di dalam list yang di ban, itu berarti aman intinya ya. Tapi ternyata mungkin jangan-jangan daftar yang ilegal dengan daftar yang legal lebih panjang yang ilegal kayaknya ya dibandingkan yang legal. Betul banget. Betul banget itu. Yang bodong-bodong tuh kayaknya banyak banget ya dibandingkan yang legal ya. Oke. Iya. Dan itu bahkan yang saya juga sempat dengar, saya sempat baca-baca juga. Jadi jadi dia tidak merasa pinjam, tapi dia ditransfer uang. Kemudian dia akhirnya mau tidak mau dia harus pinjam ke aplikasi baru lagi untuk menutup hutang yang sudah diberikan. Jadi dan tidak ada CS-nya juga Mbak. Jadi dia tidak tahu dia harus menelpon kemana. Jadi makanya akhirnya gak tutup. Kayaknya itu penipuan itu Mbak. Betul. Jadi yang awalnya dia hanya pinjam sekitar mungkin tadi yang Mbak bilang ya mungkin cuma 500 atau 1 juta sampai 2 juta. Cuma ternyata total yang harus dia bayar sampai akhir tuh bisa ratusan juta. Wow, luar biasa. Jadi memang kalau dibilang mengerikan, betul itu mengerikan sekali. Tapi kalau misalnya kita tidak cermat, memang kita tidak melihat dari awal bahwa yang tadi yang seperti Mbak Erlina sampaikan bahwa memang kita harusnya lihat dulu deh ini aplikasinya terdaftar atau tidak di OJK gitu ya.
Ya. Apakah dia termasuk dalam daftar yang ilegal atau tidak? Betul. Sebenarnya Mbak Sasha, sebenarnya pinjaman online atau pinjol itu sebenarnya selain ada banyak risikonya, ternyata manfaatnya ada juga kok. Itu jadi sepanjang teman-teman bijak memanfaatkan pinjol itu sebenarnya punya manfaat kok. Antaranya nih ya, kalau kita mau pinjam di pinjaman online itu pasti dananya akan cepat cair teman-teman. Jadi dananya cepat cair, setelah itu prosesnya juga mudah ketimbang kita harus ke bank dulu, verifikasi dulu dan lain sebagainya gitu kan. Berarti kan kita hemat waktu di situ kan. Persyaratannya juga mudah. Dan kalau seandainya teman-teman memang belum punya rekening, belum punya daftar di bank gitu ya, teman-teman juga bisa pinjam di pinjaman online sebenarnya. Tapi lihat juga apakah kita mampu membayar cicilan-cicilannya dan apakah kita dari jangka waktu yang sudah ditetapkan itu kita nggak mulur-mulur lagi gitu loh. Itu resikonya gitu. Apakah kita bisa mengantisipasi risikonya sehingga kita nggak kerepotan seperti itu, Mbak. Oke. Kalau misalnya untuk perbedaannya deh Mbak, yang paling menonjol mengenai kalau kita mau bicarakan pinjol gitu ya, yang bodong dengan yang tidak, itu perbedaannya apa sih Mbak? Kan kalau misal untuk tadi proses awal screeningnya memang kan tidak ada dan kemudian prosesnya cepat. Mungkin itu sama ya, tapi apa yang akan membedakan? Oh, pasti kita akan kalau kita harus kalau kita cermat sebagai calon nasabah atau calon peminjam, pasti kita akan teliti dulu dong masing-masing aplikasinya ini benar apa enggak. Biasanya kalau aplikasinya sudah aman atau sudah bisa maksudnya sudah aman lah gitu ya, atau sudah punya izin OJK lah, itu kita pasti kenal kok gitu, sering kelihatan kok, dan bahkan mungkin di aplikasinya tuh udah ada bintang-bintangnya banyak gitu gitu ya, ketimbang mungkin kita ditawarkan kita nggak tahu ini aplikasi apa atau aplikasi baru, itu kelihatan banget Mbak, di feature di apps-nya juga udah kelihatan banget yang memang sudah established sama yang memang belum atau baru coba-coba atau ilegal justru gitu Mbak. Jadi akan kelihatan bedanya dong, yang ilegal dengan yang legal. Sepanjang kita ini aja sih sering mencermati berita, sering melihat update-updatean berita yang memang sudah tersebar dan lain sebagainya gitu Mbak. Ya mungkin yang aku juga penasaran sebenarnya penagihan yang di luar cara wajar atau penagihan legal dan ilegal tuh seperti apa Mbak? Nah, saya juga belum pernah ditagih tuh, jadi saya kurang lebih belum mengerti ininya ya, bayangannya sih. Tapi sepanjang pengetahuan saya Mbak ya, tata cara penagihan itu diatur dalam undang-undang tentang fintech itu sendiri atau tentang pinjaman online itu sendiri Mbak. Jadi ada payung hukumnya. Sepanjang misalnya teman-teman meminjam di tempat yang punya izin OJK, tapi seandainya sudah meminjam di tempat yang punya izin, terus kemudian teman-teman diperlakukan kasar, itu bisa, karena ada payung hukumnya, itu bisa mengadukan ke pihak yang yang terkait gitu loh. Karena di dalam undang-undangnya pun nggak ada tuh tata cara penagihan yang kasar, tata cara penagihan yang memang ada pelecehannya, itu nggak ada Mbak. Di situ udah dijelaskan secara gamblang di undang-undangnya. Oke. Kalau misalnya untuk untuk penagihan yang sifatnya mengontak kolega atau teman, itu berarti termasuk yang mana tuh Mbak? Legal atau berarti itu kan udah di luar batas batas peraturan OJK ya, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi sebenarnya itu ya udah ilegal sih, udah masuknya ke ilegal ya Mbak ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita sadar nih Mbak, kita sudah ditipu gitu ya, nah kita bisa melaporkan kemana sih? Pertama kita lapornya ke OJK, kedua kita lapornya ke ke lembaga konsumen. Ya, lembaga konsumen itu sih dua lembaga itu sih yang bisa kita bisa kita hubungi ke situ.
kemudian nih Mbak, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah nonton di sini nih. Saya coba sapa dulu sebentar. Di sini ada Bu Teti Drawati dari Medan. Di sini ada Bu Suatun Hasanah, tadi juga nonton. Sebelum ini kita juga ada live. Ini kemudian dia nonton lagi dari Lampung. Kemudian lihatnya dari mana tuh, Mbak? Ada di komen Mbak di sebelah kanan. Iya, di situ ada. Di sini ada PKB dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Wow. Di sini juga. Iya. Ya, jadi, halo. Dan teman-teman di sini mungkin juga kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kami terbuka sekali kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan. Atau misalnya berpikir untuk melakukan tadi pinjaman online ataupun cicilan gitu Mbak ya. Oke. Nah mungkin ini Mbak bisa berikan nih nggak sih Mbak ilustrasi sederhana mengenai perhitungan cicilan atau pinjol sebaiknya tuh berapa persen sih dari pendapatan bulanan gitu supaya bisa lancar kreditnya, supaya kita bisa tidak tersandung dengan hutang yang besar gitu. Iya, jadi gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman berniat mau meminjam, kan tadi saya sudah bilang cek dulu kondisi keuangannya kan, dicek dulu apakah aset dan hutangnya sudah mencukupi. Kalau seandainya sebelum meminjam kita udah punya utang duluan, itu kan berarti porsi utang yang maksimal 30% itu udah terpakai. Misalnya gini aja deh, misalnya kita belum berhutang, kita belum punya utang kita masih 0, tapi kita pingin ngutang gitu ya. Sebenarnya di financial planning itu ada batasannya Mbak. Jadi maksimal 30% itu untuk utang yang produktif dan konsumtif. Jadi untuk dua jenis utang itu. Untuk yang produktif ya. Iya, dan untuk yang produktif itu dibatasi hanya 10% aja, nggak boleh lebih. Sementara untuk utang produktif misalnya KPR atau kredit untuk usaha dan bisnis itu bisa 20%. Tadi yang konsumtif 10%. 10% itu batas maksimalnya. Karena kalau digabungkan 30%. Iya. Karena kalau digabungkan 30%. Nah, kalau seandainya nih teman-teman punya penghasilan let's say 10 juta. 10 juta ya. Mau berhutang. Kita lihat dulu kan utangnya nih utang KPR kah atau utang yang konsumtif, misalnya mau beli barang gitu ya, konsumtif lah sifatnya gitu ya, bukan non KPR lah istilahnya gitulah. Nah, dari 10 juta itu kan berarti maksimal yang bisa kita pinjam dan bisa kita bayar setiap bulan itu kan berarti cuma 3 juta. 3 juta. Ya kan? 3 juta kan? 3 juta dari 1 juta yang untuk konsumtif dan 2 juta yang untuk yang produktif. Sebaiknya sih ya konsumtif dinolin aja dulu. Jadi kita fullin aja di yang produktif. Di yang 3 jutanya itu. Nah, kalau seandainya sudah dijalanin tuh yang 3 jutanya sudah kita lakukan KPR misalnya, kan nanti bisa dilihat Mbak dari durasi misalnya 15 tahun kita udah dapat aset. Nah, baru kalau seandainya teman-teman mau berpikir untuk yang konsumtif silakan, tapi yang jelas hutang produktifnya udah ada gitu. Udah punya aset dari situ. Oke. Itu batasannya. Oke. Nah, kalau misalnya ini Mbak, misalnya kita melakukan, misalnya tadi ya, saya, misalnya anggaplah saya nggak tahu tuh kalau saya harus, ternyata plafon saya tuh 30% tuh saya abai. Saya nggak tahu gitu. Nah, akhirnya saya mengalami kredit macet. Terus jadinya masalah lah. Akhirnya saya menggunakan jasa pinjol gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Mbak langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk membayar itu? Jadi sebenarnya ada tahapan negosiasi sih sebenarnya Mbak. Kalau memang misalnya sudah terjerat hutang dan rasionya memang sudah melebihi yang tadi tuh batasan 30% itu, kita punya tahap yang namanya negosiasi sih Mbak. Kita datang ke banknya atau kita datang ke perusahaannya, kemudian kita negosiasi lah di situ atau kita buat kesepakatan. Sepanjang kita bisa dihubungi ya, sepanjang kita bisa dengan mudah dijangkau sama mereka baik melalui telepon atau misalnya didatangin orangnya ada gitu, dan kita ngaku ya udah saya nggak bisa bayar utang nih, bagaimana cara penyelesaiannya yang win-win solution buat kita.
Itu sih menurut saya masih bisa Mbak, masih bisa dinegosiasikan lagi. Jadi nanti atau itu hanya yang bank aja? Harusnya pinjol bisa juga seperti itu Mbak. Tapi yang saya perhatikan sih bank yang lebih demokratis ya kalau menurut saya ya. Karena bank itu lebih apa ya? Maksudnya dia institusi yang memang lebih mapan lah istilahnya gitu ya. Dari sisi ketahanan perusahaannya juga ya. Jadi gitu Mbak. Jadi sepanjang kita lebih mudah untuk dijangkau, kalau menurut saya sih bisa dinegosiasikan Mbak. Dan yang kedua adalah kita mencari alternatif bagaimana cara untuk melunasinya. Misalnya kita lihat apakah ada aset yang bisa dijual untuk melunasi itu. Jangan sampai kita pinjem utang lagi untuk melunasi utang yang satunya lagi. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Iya. Tuh. Iya. Sepertinya kayaknya memang akhirnya banyak yang terjerat sama pinjol-pinjol ya karena itu. Satu pinjaman gali lubang tutup lubang. Betul, dia minjam lagi untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Betul. Nah, berarti waktu yang tepat atau kondisi yang seperti apa sih, yang seperti apa sehingga seseorang ini aman untuk melakukan cicilan atau pinjaman? Tadi kan mungkin salah satunya adalah 30% lah ya, gitu. Terus kemudian kalau misalnya memang tidak aman, kira-kira tapi dia lagi butuh banget, itu yang paling baik seperti apa? Langkah apa tuh Mbak? Kalau dianya udah aman belum? Kalau belum aman, kalau misalnya tidak aman, tapi dia sangat butuh pinjaman, kira-kira bagaimana? Nah ini agak sulit karena dari kondisi seperti ini akan sangat menyulitkan dan akan sangat mengganggu cash flow sebenarnya nih. Saya sebagai perencana keuangan sangat tidak menyarankan kalau memang kondisinya udah sulit berhutang gitu. Itu akan sangat menyulitkan dan pada akhirnya ujung-ujungnya datangnya ke kami lagi gitu loh, konsultasinya ke saya lagi gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau biasanya memang apa saran-saran yang biasanya Mbak Erlina berikan kalau situasi seperti itu? Pertama itu prioritas yang paling akhir kalau memang cash flow kita masih defisit istilahnya defisit Mbak. Kalau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan itu istilahnya defisit. Jadi kalau teman-teman masih defisit atau masih minus gitu ya, masih minus penghasilannya dan ingin berhutang, itu sama aja kita masuk ke lumpur hidup. Jadi semakin teman-teman bergerak semakin akan terseret ke dalam gitu. Jadi kalau menurut saya kesulitan dari sisi cash flow kita benahin dulu yuk kita benahin dulu cash flow-nya nih sebenarnya ada kebocoran di mana gitu sebelum kita memutuskan untuk udah berhutang aja gitu. Jadi jangan semudah itu memutuskan untuk berhutang sementara cash flow-nya aja belum beres Mbak. Jadi itu sih Mbak. Tapi kalau seandainya cash flow-nya sudah berlebih bahkan sudah cukup untuk misalnya saya pengen nambah aset tapi saya pengen ngajuin kredit, itu boleh banget, gak apa-apa. Itu malah justru dianjurkan karena di akhir durasi selesainya kredit kalian akan mendapatkan atau teman-teman akan mendapatkan aset kan, aset yang nilainya akan bertambah. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya nih Mbak, misalnya dalam kondisi tidak aman, tapi memang butuh dan butuh ini bukan karena keinginan ya, tapi misalnya tadi contohnya satunya adalah anak sekolah, anak sudah harus daftar ulang, atau misalnya terjadi kemalangan yaitu harus ada yang dirawat, harus ke rumah sakit gitu. Nah, apakah mungkin ada alternatif lain yang misalnya mungkin tidak melakukan pinjaman online, tidak melakukan pinjaman ke bank, mungkin ada langkah lain gitu yang possible tapi nggak terlalu riskan juga, pegadaian gitu mungkin Mbak atau apa? Pegadaian bunganya juga besar Mbak, kalau saya cermati pegadaian juga bunganya besar. Kalau teman-teman mau mungkin koperasi masih lebih manusiawi ya. Pertama alternatifnya kalau memang meminjam ya harus minjam. Karena untuk kondisi darurat kan semestinya kita punya yang namanya tabungan dana darurat dong, harusnya ideal.